Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Melinda, kelas 96 dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi olahraga dayung. Berikut ini merupakan sketsa olahraga dayung. Sketsa ini terdiri dari sejarah, peraturan, teknik, jenis, dan manfaat. Sejarah dibagi menjadi dua, yaitu internasional dan nasional. Peraturan terdiri dari perlengkapan dan wasit. Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah, saya akan memberikan pengertian sedikit tentang apa itu olahraga dayung. Olahraga dayung adalah cabang olahraga daya tahan yang dilakukan dengan mendorong perahu menggunakan dayung. Olahraga ini bisa dilakukan secara individu atau kelompok, dan bisa bersifat permainan atau perlombaan. Dalam pertandingan, pendayung yang menang adalah yang menyelesaikan jarak lintas dengan waktu tercepat dan tidak melanggar peraturan. Kompetisi dayung biasanya berupa balapan head-to-head atau uji waktu. Dalam sejarah internasional, dayung merupakan salah satu olahraga tertua di dunia, yang awalnya digunakan sebagai alat transportasi di Mesir, Yunani, dan Roma. Perlombaan dayung kompetitif modern pertama kali diadakan di Sungai Thames, London pada tahun 1715, yaitu perlombaan Doggett Scots and Bags. Perlombaan perahu Universitas Oxford versus Universitas Cambridge pertama kali diadakan pada tahun 1829. Organisasi FISA didirikan pada tahun 1892 dan merupakan federasi olahraga internasional tertua dalam gerakan Olimpiade. Dayung pertama kali dipertandingkan di Olimpiade musim panas 1900 di Paris. Tetapi awalnya hanya diperuntukkan bagi pria. Cabang dayung wanita diperkenalkan pada Olimpiade musim panas 1976 di Montreal. Saat ini, badan pengatur olahraga dayung adalah World Rowing yang sebelumnya bernama FISA. World Rowing menetapkan aturan dan regulasi, mengawasi acara-acara, dan menangani pendidikan kepelatihan. Sedangkan, dalam sejarah nasional, dayung modern mulai dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda, yang memperkenalkan perahu dan teknik-teknik dayung sebagai bagian dari rekreasi. Setelah Indonesia merdeka, olahraga dayung mulai berkembang lebih terorganisir. Pada tahun 1963, didirikan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau PODSI sebagai induk organisasi resmi. PODSI mulai menyelenggarakan kejuaraan dayung nasional secara rutin sejak dekade 1970-an untuk mengembangkan atlet-atlet lokal. Dayung menjadi salah satu cabang olahraga yang sering menyumbangkan medali emas bagi Indonesia di ajang SEA Games. Atlet-atlet Indonesia seperti Memo dan Jamaluddin menjadi ikon dalam olahraga ini. Salah satu pencapaian penting adalah medali emas yang diraih tim dayung Indonesia di Asia Games 2018 di Jakarta, Palembang. Perlengkapan yang harus disiapkan dalam olahraga dayung adalah perahu, dayung, sliding seat, foot structure, steering system, pelampung, dan alat keselamatan dan perlengkapan atlet. Wasit dalam olahraga dayung biasanya terdiri dari 5-7 orang tergantung kebutuhan. 1 atau 2 wasit start, 1 atau 2 wasit jalur, 1 pengawasan perlombaan, dan 2-3 wasit finish. Berikut ini merupakan tugas-tugas wasit. Wasit pada start mengawasi posisi perahu di garis start dan memastikan aba-aba start dilakukan dengan benar. Wasit pengawas jalur mengawasi agar setiap perahu tetap berada di jalurnya tanpa menghalangi lawan. Pada lomba dengan banyak peserta, mungkin ada lebih banyak pengawas jalur. Lalu ada wasit pengawas perlombaan, mengawasi keseluruhan jalannya pertandingan dari awal hingga akhir, termaksud memastikan aturan dipatuhi dan memberikan keputusan jika ada pelanggaran. Dan yang terakhir, wasit pengawas finish, mengawasi garis finish untuk menentukan urutan perahu yang menyentuh garis terlebih dahulu. Dalam kompetisi besar, pengawas garis finish biasanya didukung oleh pencatatan waktu dan kamera garis finish. Berikut ini merupakan teknik-teknik dalam olahraga dayung. Pertama, teknik dayung maju. Teknik dasar ini dilakukan dengan cara menggerakkan kayuhan dayung ke arah depan dan lurus mengikuti alur di bagian lambung pinggir perahu. Pada umumnya, pandangan para pendayung mengarah ke depan sembari menunggu aba-aba khusus dari komando. Kedua, teknik dayung mundur. Teknik dayung mundur merupakan gerakan kayuhan yang mengarah ke depan, tetapi dilakukan dari belakang. Di sini, peran komando yang menentukan teknik dayung perahu ketika digerakkan mundur.
Ketiga, teknik dayung pancung. Teknik ini merupakan teknik dasar mendayung yang digunakan untuk menggeser perahu pada bagian depan ke arah samping sampai mencapai ke garis finish. Keempat, teknik dayung tolak atau pry stroke. Teknik ini biasa digunakan untuk mendukung teknik menarik atau mendayung perahu, sehingga dapat dikendalikan dengan baik ketika dayung dimasukkan dalam air. 5. Teknik dayung C-stroke. Teknik dayung C-stroke digunakan untuk mengubah arah perahu menuju arah yang menyerupai huruf C dengan cepat, sehingga dayungan yang dibentuk dapat lebih efektif dan baik. 6. Teknik berhenti. Teknik dasar berhenti dipakai untuk menghentikan perahu dengan gerakan kompak antara pendayung dan perahunya. Meski terlihat mudah, tapi faktanya teknik berhenti membutuhkan konsentrasi dan kecepatan tingkat tinggi. Dan yang ketujuh, dayung tarik atau draw stroke. Dayung tarik sering digunakan dalam olahraga arung jeram untuk menghindari tabrakan antara bagian belakang perahu dengan batu, dengan menggeser perahu mendekati posisi yang diinginkan. Caranya, tancapkan dayung jauh ke samping dan tarik ke arah perahu. Jenis olahraga dayung terdiri dari 8. Pertama, rowing atau dayung kompetitif adalah olahraga mendayung perahu panjang menggunakan dayung. Dilakukan di air tenang seperti danau atau sungai. Olahraga ini melatih seluruh otot tubuh, termasuk otot perut, lengan, triceps, biceps, glutes, dan quads. Rowing juga dapat meningkatkan kinerja kardiovaskular dan otot. Kedua, kayak. Kayak adalah olahraga dayung yang menggunakan perahu kayak untuk bergerak di atas air. Dalam olahraga ini, pendayung duduk menghadap ke depan dengan kaki di depan dan menggunakan dayung berbilah ganda. 3. Kano. Olahraga kano dapat dilakukan di berbagai jenis perairan, mulai dari sungai yang tenang, danau, hingga laut terbuka. Pengayuh duduk menghadap ke arah tujuan perjalanan atau berlutut langsung di badan perahu, dapat berbilah tunggal atau berbilah ganda. Keempat, dragon boat atau perahu naga adalah olahraga dayung tim menggunakan perahu panjang berbentuk naga. Biasanya terdiri dari 10-20 pendayung. Seorang pemukul drum untuk ritme dan jurumudi. Kelima, rafting atau arung jeram adalah olahraga mendayung perahu karet di sungai berarus deras. Dilakukan secara tim, menghadap jeram dan rintangan. Keenam, stand up paddleboarding adalah mendayung sambil berdiri di atas papan besar menggunakan dayung panjang. 7. Outrigger canoe adalah menggunakan perahu dengan cadik di satu sisi untuk kestabilan, populer di wilayah Pasifik. Dan yang ke-8, surf ski adalah menggunakan perahu kayak panjang dan sempit yang dirancang untuk mendayung di laut terbuka dengan ombak besar. Manfaat dari olahraga dayung adalah meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, membakar kalori dan menurunkan berat badan, meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental, melatih koordinasi dan konsentrasi, meningkatkan kerjasama tim, mendukung pemulihan cedera, meningkatkan ketahanan tubuh dan aktivitas sosial dan rekreasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.